Selamat malam. Hari ini tanggal 11 Februari 2021. Kita akan membahas tentang saham yang lagi hot belakangan ini. Kode emitennya film, FILM. Banyak yang cuan di sana, banyak juga yang bocuan di sana. Nah, kita akan membahas dari segi fundamental dulu. Bapak Bayu Ya, tolong dibantu untuk film itu fundamentalnya film. perusahaan gimana ya? Tadi kan lu sempat riset-riset tuh. Dia kayak gimana perusahaannya sih? Film itu production house ya. Tapi ada beberapa anak perusahaan. Tadi setelah pas dilihat di websitenya ada retail, ada properti, terus juga mau bikin animasi, ada bikin film. Tapi ya kan nama perusahaannya kan MD Production ya yang kita kenal biasanya ya. Ah, Nah film itu umumnya ya sinetron yang kita tonton di TV atau film-film Indonesia yang kita tonton di bioskop biasanya. oh, wah itu kantornya kalau nggak salah di Kuningan deh, dia lumayan gede tuh ya. Kalau nggak salah yang nggak gedungnya kayak sarang lebah ya, Oh, yang iya dekat iya iya. jembatan itu. Hmm, hmm, hmm. Wah itu sih ya lumayan keren sih. Coba gua Coba buka. search, coba di share screen, kita search kantornya, Ah, film, MD Picture. oke, gue udah ini sih, udah siap. Gue yang share screen ya. Oke, Nah jadi kalau udah kelihatan belum ini oke, financial statementnya? oke. Nah, di financial statement nih kita lihat nih si MD Pictures 30 September tahun 2020 ya. Dia memang paling banyak tuh pendapatannya dari film ya, 66 miliar nih. 66,4 miliar. Terus dia ya yang tadi lu bilang Stan, dia ada properti juga. Jadi ada sewa. Jadi dia menyewakan gedungnya atau apa untuk mungkin tenan-tenannya kali ya. Yang lain ini sekitar 20,8 miliar. Jadi dari pendapatannya sih kalau bisa kita ambil kesimpulan sekitar 3/4-nya lah ya, itu penjualannya dari film. Nah, cuman yang menarik di sini sih gue lihat dia di tahun 2020 filmnya ini justru rugi ya. Jadi dia perusahaan produsen film, tapi di bisnis filmnya rugi. Justru di bisnis sewanya yang dia bisa profit. Ini kalau misalnya di tahun 2020. Nah, tapi kan ini special case ya di pandemi kan. Nah, sekarang coba kita lihat di tahun 2019 nih. Nah, oke. di tahun 2019 penjualan filmnya lumayan nih sampai 213 miliar. Nah, di sini laba kotornya bisa 119 miliar, labanya di bawah bisa 34 miliar. Menurut gua sih bisnis filmnya masih oke lah. Kalau kayak gini berarti 50-50 lah, bisa sama sewanya ya. Oke. Gitu. Itu sekilas tentang bisnisnya film ya. Nah, terus kita mau lihat kira-kira kalau dari sisi fundamental kayak gimana gitu kan. Ini di harga 338 terakhir nih. Jadi dia naik 11% hari ini. Nah, Ya ini jadi pasti kalau ada yang lagi happy nih. Kemarin setelah turun banyak dihujat-hujat sekarang mulai naik terus ya. Udah mulai menghasilkan nih. ya biasa gitulah. Kalau turun dihujat ya kan. Kalau naik ya nggak komen. Oke. Nah, terus nih tahun 2019 lah kita pakai labanya dia yang tahun berjalan 61 miliar, 2018 109 miliar. Nah, kalau misalnya kita lihat dari key stats-nya, dia market cap sekarang itu di sekitar 3,2 triliun ya, 3,2 Gila. triliun. 3,2 triliun. Jadi tinggal dibagi aja 3,2 dibagi 100 M ya kan. Nah, itu berarti PE ratio-nya di kisaran 32 kali. Ya kalau menurut gua sih mahal ya, termasuk Hal ya. mahal. Cuman balik lagi, bisnis film ini kan memang unik ya. Kadang kalau filmnya lagi sepi, ya nggak ada penonton. Tapi pas filmnya bagus, langsung labanya meningkat tajam ya kan. Jadi bisnisnya termasuk bisnis cyclical sih. Ada Oke. komentar nggak? Berarti kita cuma melihat dari PR-nya aja ya. Udah bisa dibilang mahal ya. Boleh dilihat nggak utangnya bagaimana? Apakah kalau bisnis
entertainment, produksi film itu utangnya banyak apa gimana untuk perusahaannya? Kalau kita lihat, tunggu kita buka balance sheet berarti. Balance sheet atau neraca. Nah, di sini kita bisa lihat nih. The financial health ya. Financial health di sini current rasionya itu 12,7. Jadi yang bagus itu di atas 1 kali ya. Kalau bisa di atas 2 kali kan. Nah, ini 12 kali liquidity-nya bagus. Udah Likuiditasnya gitu bagus. DER-nya utang dibagi modal itu di Oke. sini 0. Jadi utang berbunganya nggak ada. Kalau misalnya kita lihat data dari Stockbit ini. Jadi kalau dia sampai bangkrut sih kayaknya enggak deh. Udah gitu yang menarik sih kalau gue perhatiin dari insidernya sih katanya pada beli sahamnya kan. Nah ini Ini nanti gue bahas juga ya. Oke, ya, boleh. nanti lu bahas deh. Soalnya di sini di Stockbit di insider justru di tahun 2021 ini MD Graha Utama justru jualan nih minus 7,9%, minus 1%, minus 0,6%. Ya kalau misalnya ada jualan kayak gini ya tanda-tandanya mungkin mereka nggak pede sama bisnisnya ya kan. Tapi disclaimer lah ini bukan rekomendasi beli atau jual ya, cuman studi kasus kita aja kali. Oke. Berarti perusahaannya kalau lihat dari hutangnya nggak mungkin bangkrut ya karena nggak ada hutang ya kira-kira. Ya kesimpulannya gitu tadi. Cuma mahal gitu ya. Lah, susah bangkrutnya. Kecuali tiba-tiba orang sudah tidak menonton film lagi gitu ya, yang dari produksi mereka ya, atau mungkin produksi film merugi terus ya sampai habis asetnya ya. Iya benar. Oke. Boleh dilanjut ke technical analisisnya Pak Hendry. Oke ya. Ini mana? Oh ini. Saya bahas sedikit ya. Mungkin untuk kali ini ada bahas dari technical dan di sisi lain juga saya ada sedikit menarik sepertinya dari sisi bandar ini ya, bandar movement ya. Ya kalau kita lihat bentar deh, pindah bentar ya. Sebentar. Nggak enak di sana. Tunggu. Itu film kira-kira IPO-nya udah 2 tahunan ya? Tadi ya? 2-3 tahun kan ya? Oke, udah kelihatan ya? Film itu IPO 2018. Oh, udah 3 tahun. Tapi baru belakangan ini terkenal kan? Enggak lah. Karena dipom-pom sama influencer kita yang terkenal itu. Udah kelihatan belum layar gue? Udah. Oke ya. Kalau tadi Bayu mungkin bahas sedikit dari sisi apa nih, orang ini jualan terus gitu ya. Kalau gue lihatnya di sini lucu sih ya, ini ya bisa dilihat ya. Dia itu kan ada MD Graha Utama, ada MD Global Media. Ya, karena ini dua-duanya sih harusnya berafiliasi ya sama film ya. Nah kalau ini kita lihat ya, jadi dia itu si film ini apa namanya? Dia ada di tanggal 6 dan 8 di tanggal 6 dan tanggal 8 nih ya. Si MD Graha Utama ada jual sekitar 45% ya. Sehingga dari 59% sisa 15%. Nah, sedangkan si global medianya beli juga di sekitar 15%-an gitu ya. Dari tadinya nggak punya jadi punya, dia kayak bagi-bagi. Nah, terus yang menarik adalah global media, Graha Utama ini pindah ke, ini kita bisa bilang ada perpindahan lah ya dari Graha Utama ke global media. Ini itu sekitar Mei 2020. Nah kalau kita lihat di sini Mei 2020, itu ya Mei 2020 itu Februari, Maret, April, Mei di sekitar sini ya. Mei tanggal 8 sampai tanggal 10 nih. Dimana kalau di zoom out di sini sekitar sini ya. Nah, yang menarik adalah ini saya tambahkan di sini ada indikator yang namanya bandar movement ya. Ya, di sini tuh mereka kayak apa ya? Ya udah santai aja sambil ngerek harga sedikit-sedikit ya. Ini kan transaksinya Mei 2020 itu kan di harga 160-an nih. Diangkat sampai sebelum digoreng itu ada di sekitar harga 230. Nah, yang menarik adalah pada saat digoreng ini kelihatan bandar movement-nya justru jatuh, turun. Ya.
Dimana kalau kita pakai bandar detektor yang dari Stockbit, kita coba lihat ya, mulai dari tanggal ini saya set dari tanggal 13 Januari. 13 Januari itu pada saat dia pertama kali naik di sini nih 13 Januari sampai terakhir 10 kemarin ya. Ya kalau mau ikut include 11 juga nggak apa-apa sih. Nah, bisa dilihat ya, big distribution. Big distribution, big distribution, big distribution. Jadi di mana memang kelihatannya ini tuh dari, jadi kalau distribution itu jelasin dikit, distribution itu dari satu sekuritas yang jualnya satu sekuritas, yang beli banyak sekuritas, itu kita anggap distribusi. Oke. Kalau akumulasi, yang jual banyak sekuritas, yang beli satu sekuritas, itu akumulasi. Kebayang ya, jadi kalau orang lagi ngumpulin barang ya dia comot dari semua sekuritas, makanya yang ngumpulin biasanya cuma 1 atau 2 atau 3 sekuritas besar. Berarti akumulasi Yang jual, itu ya. yang jual banyak. Distribusi beda, distribusi Oke. yang jual biasanya cuma 1-2 sekuritas, disebar ke sekuritas yang banyak. Nah, itu distribusi. Itu gimana bandar detektor di Stockbit bekerja. Nah, bisa dilihat ya di sini ya. Yang jual itu paling banyak itu DP, TP, yang beli itu kebagi-bagi nih, CS, PD, CC. Dan kita bisa lihat yang paling tinggi beli itu apa? PD, CC itu Mandiri Sekuritas, PD itu Indo Premier, di mana ya kita tahu sendiri lah yang pakai Mandiri Sekuritas, yang pakai Indo Premier siapa? Kebanyakan investor retail. Sedangkan DP sama TP siapa investor retail yang investasinya pakai sekuritas DP sama TP. Nah, itu yang perlu dilihat. Jadi ada perpindahan barang dari sekuritas DP TP ke sekuritas yang notabene banyak dipakai oleh retail. Ya. Jadi apakah mereka lagi lepas barang ke retail gitu ya, setelah mereka waktu itu pegang dari November 2020 diangkat sedikit sampai sini, ya udah lepas aja lah distribusi di sini. Nah, dan apakah berita yang tadi ini Manus Punjabi tambah saham ini ya cuman supaya apa ya? Ya dia 3% doang ya udahlah gitu kan, supaya apa? Pemanis supaya lancar gitu ya. Ini disclaimer ya. Karena bisa dilihat dari sini sih ya big distribution. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat dari 13, dari Mei 2020 coba ya. Mei 2020. Dari tanggal 1 lah. Anggap sampai awal tahun 2021 lah ya. Ya, bisa dilihat ya, accumulation. Oke. Jadi dari 20 sampai awal 2021 itu akumulasi. Yang akumulasi siapa ya? Bisa dilihat sih ada di sini. Ya, jadi bisa dilihat apa namanya? Ini tuh mereka akumulasi sekarang distribusi nih. Jadi bisa dilihat dari garis ini juga ya. Akumulasi tiba-tiba distribusi. Nah, kalau udah lihat gini sih secara bandarmologi ya ini hati-hati aja sih. Bisa dilihat juga tadi yang tambahan di sini, dia dari Januari malah lepas terus kan. Januari 21 lepas, 29 Januari lepas, kemarin terakhir 1 Februari lepas ya. Nanti mungkin kita lihat laporan selanjutnya ada apa ini malah sold semua nih gitu kan. Nah, itu yang tadi mungkin Bayu juga sempat ngomong kan. Ini kok katanya bagus kok malah di sold. Kalau bagus mah buy terus gitu kan. Satu contoh mungkin yang dulu dapat dari Bayu, nah ini nih. Nah, kalau bagus tuh ya begini, dibeli aja terus gitu. Dan ini Sugiman ini dia presidennya ya, Bay ya, kalau nggak salah ya. Ya, petinggi, cuman nggak tahu persisnya, lupa. Ya kalau emang dia yakin bagus, ngapain dijual nih, dari dulu diakumulasi terus. Nah, kalau yang film tadi kok bagus tapi jual. Kalau boleh potong sedikit, mungkin lagi ada sedikit butuh dana, jadi dijual-jual dikit. Masalahnya itu ini nggak sedikit sih. Ya nggak tahu lah ya alasan dia jual apa, pokoknya intinya dia lepas aja. Kalau memang bagus sekarang Februari, ini Januari 28, harusnya dari Januari 28 itu kan sekitar udah di atas ya. Udah di atas justru. Nah, ini bikin curiga lagi. Dia lepasnya tanggal 28 Januari di mana udah naik. Iya. Pemegang saham utamanya lepasnya pada saat dia lagi digoreng naik. Lagi naik, sorry ya, saya nggak tahu lah ini digoreng atau emang mau bagus ininya. Kalau memang bagus ngapain dilepas gitu kan. Ini begitu naik lumayan tinggi, dia langsung lepas. Nah, ini nggak tahu ada apa. Cuman
samping visi lah kalau saya lihat. Ya, Gitu. logikanya sih kalau emang bagus gitu kan, terus bisa ditahan sampai tahun depan, beda setahun aja lah, bisa dijual lebih mahal. Betul. Ya itulah. Apalagi perusahaannya tadi katanya nggak ada utang. Ya ini memang perusahaan film yang nggak ada utang. Tapi kalau memang maksudnya kalau memang filmnya nggak ada utang, harusnya ya pemegang sahamnya kalau butuh-butuh uang sih harusnya nggak harus sampai jualan sahamnya gitu ya. Ya, coba gua share screen ya. Oh bentar, gue Oh, tambah dulu. dikit dari sisi Oke. teknikalnya ya. Kalau dari sisi teknikal kita lihat sekilas sih, ini tutup dulu. Nah ini kayak gini sih ya. Jadi nggak terlalu bisa dilihat. Cuman ya intinya kalaupun dia mau apa namanya pergerakannya tuh antara garis yang ini dengan garis yang ini ya, di sini aja sih paling, antara dia break ke bawah bisa mendarat lagi di 200-an gitu ya, atau kalau dia mau liar ke atas ya dia mungkin ada support ada resisten pertama tuh di sekitar 365, resisten keduanya itu di sini di titik tertingginya 400. di sekitar 400 gitu kalau dari sisi teknikalnya sih. Oke. Baik, Oke. balik ke Bayu. Ya, coba lu matiin ini dulu, share screen-nya. Nah, gue mau share screen sedikit. Nah, ini balik lagi ya ke film. Tadi financialnya kan kita baru ngomongin utang aja kan. Nah, karena dia baru IPO-nya tahun 2018, di sini kita lihat nih, makanya dia ada pendanaan lumayan besar, 530-an miliar. Oke. Nah, karena ada masuk uang segini, jadi ya mungkin masih ada sisa gitu kan. Soalnya di sini mereka cuma ngeluarin 300 miliar di tahun 2018 sama 80 miliar di tahun 2019. Ya, Ya. pengeluarannya aja sampai 2019 tuh masih bisa ditutupin sama penerimaan dana di tahun 2018. Jadi masih belum perlu ngutang lah. Kalau misalnya kita lihat posisi di tahun 2019 ya. Nah, cuman dari sini concern gua sih sebagai investor ya, itu dari arus kas operasinya sih. Ini kecil banget gitu loh. Jadi 2 miliar minus lagi kan, minus 2 miliar, di sini 5 miliar di tahun 2019. Padahal di tahun 2017 bisa plus 52 miliar gitu. Jadi memang bisnis film ini kalau nggak ada film yang booming di tahun itu, biasanya sih mereka bakal agak kesulitan nih di arus kas operasinya. Nah, terus sekarang kita coba lihat di 9 bulan deh, 2020 ya. Nah, di 3 bulan 2020 sempat positif, 37. Terus 6 bulan 2020 langsung 3 miliar ya kan. Di 9 bulannya udah minus 20 miliar. Ya sebenarnya sih dia nggak perlu ngutang karena ya masih bisa ditutupin sama 500-an miliar tadi yang di IPO di tahun 2018. Cuman ke depannya kalau misalnya dari arus kas operasi ini negatif terus, ya mau nggak mau bisa ngutang gitu ke depannya. Ya cuman balik lagi lah kayak contohnya kasusnya gua bahas di luar film sedikit lah ya. Tele Oke. ya. Boleh. Nah, Tele ini kan lagi disuspend nih posisinya sahamnya. Ya kan? Nah, ini dari tahun 2013 sampai tahun 2017 lu lihat sendiri nih. Arus kas operasinya minus terus ya, sama kayak Bukit Sentul lah kemarin kita sempat bahas. Ini dia minus terus nih sampai akhirnya di tahun 2019 kan apa 2020 ya, dia kan nggak bisa bayar obligasi kan. Gagal bayar obligasi. Jadi ya sebenarnya kalau udah kayak gini, udah kelihatan minus terus seperti ini, itu kan tinggal tunggu waktu aja sih kalau misalnya mereka nggak mau cepet-cepet berbenah ya, tinggal tunggu waktu macet gitu loh. Ya ini itu sedikit dari gua sih dari film ya hati-hati aja kalau misalnya ke depan masih belum bisa arus kas operasinya positif, tapi malah minus terus ya kan, terus uang 500 miliarnya habis, ya siap-siap mesti ngutang ya kan. Kalau udah ngutang ya lama-lama nggak bisa bayar utang. Sorry, Bay, potong sedikit. Boleh dilihat cash-nya film sisa berapa? Coba ya kita lihat. Jadi kira-kira kalau dia tidak membaik itu masih bisa selamat berapa lama gitu? Tanpa pendanaan kan? Oke. Walaupun nggak punya utang. Dan Nah sekarang terakhir ya, posisi terakhir berarti ya. Posisi terakhirnya film di 9 bulan tahun 2020, cash-nya dia tuh 117 miliar. Oke. Nah, 117 miliar. Terus kita lihat biaya
biaya operasionalnya dia lah, Biaya yang tahunan operasional. ya, yang tahunan. Nah ini total beban usahanya 85 M. Jadi 1,5 tahun lah masih bisa bertahan dengan cash yang ada sekarang Tanpa berhutang ya. tanpa berhutang. Oke, kalau book value-nya sendiri berapa ini untuk film? Oke, kita lihat price book value apa book value? Price book value. Nah, current price book value-nya 2,41 ya. Ya boleh dikatakan agak Tinggi premium lah. sih. Lumayan premium sih ya. Ya lumayan premium untuk ukuran apa perusahaan yang lagi rugi di tahun 2020 kayak gini, dia harusnya udah deket-deket PBV 1 kali ya. Kalau masih di 2 kali lebih ya agak mahal. Jadi kalau gue sebagai ownernya, ya ini balik lagi sih disclaimer ya. Kalau gue sebagai ownernya lihat dikasih harga mahal di market ya gue jual aja gitu. Kenapa enggak? By the way, gue lihat di laporan keuangannya itu kan ini lagi ngomong book value ya. Dia paling tinggi itu asetnya kan paling mendominasi total asetnya itu kan di aset tetap tuh dari 1,3 triliun 700 miliarnya itu adalah aset tetap. Itu aset tetapnya apaan ya? Paling gede aset tetap dan cash, yang lain kecil-kecil semua. Jadi kayak apa ya, kalau bisnis yang lancar kan biasanya kan piutangnya mungkin besar gitu kan. Ya. Apa ini kok kecil banget yang pos-pos yang lain yang di balance sheet-nya yang paling gede cuma aset tetap 771 triliun, 771 miliar, dan paling gede cash paling gede terbesar kedua adalah cash 117 miliar. Emang ada others sih di sini, saya others harus lihat dulu sih apa. Cuman aset tetapnya ada apa aja tuh. Ini gue share screen ya. Ini gue ambil dari laporan keuangan di September 30 tahun 2020. Dia aset tetap gede banget karena di tanah nih. Tanahnya harganya 611 miliar. Oke. Lagian dia kan kalau nggak salah tanahnya memang di itu kan daerah Kuningan situ kan. Jadi strategis lah itu, boleh dikatakan. Tapi berarti nggak berhubungan sama bisnisnya dong. Ya, sama anak usahanya kan dia ada menyewakan properti. Ya, dan dia ada menyewakan juga, sewa menyewa. Ya, soalnya kan biasanya kan kalau kita lihat PBV kan ya oke lah kalau misalnya dia book value-nya price to book value-nya tinggi, asalkan ya memang book value-nya juga masuk akal gitu kan. Kalau book value-nya tapi gue setuju sih Yan sama lu, kayak misalnya kita bikin kafe gitu ya. Kita bikin kafe, kita pengen biji kopinya yang banyak gitu kan, buat kita muterin modalnya. Yeah. Kalau misalnya kita sewa kafenya, sewa gedungnya terus renovasi, tanahnya udah habis 1 M sendiri padahal modal kita cuma 1,1 M, ya lucu sih. Ya, itu dia sih. Makanya tadi pas gue lihat aset tetapnya gede banget gitu. Sedangkan pos-pos yang lain hampir nggak ada gitu kan. Bahkan dia ya nggak tahu, mungkin memang bisnisnya kan persediaan nggak ada. Piutangnya kecil banget gitu loh. Jadi kayak nggak tahu deh perusahaan apa bisnisnya oke nggak gitu. Iya. Oke sih, ya secara kesimpulan dari fundamental sebenarnya dia itu terakhir lu mention asetnya gede banget kayak gitu, gue jadi mikir lagi. Jadi terlalu besar di fixed asset sih, sementara di working capitalnya kurang gitu gede. Udah gitu arus kasnya juga belum kelihatan superior banget ya. Itu yang jadi concern sih, apalagi kena pandemi kemarin malah minus sekarang laporan keuangannya. Udah gitu dari sisi tadi pendapatan paling besarnya dari mana ya? Pendapatan paling besar dari film. Nah, itu juga sih yang agak khawatir ya. Pendapatan paling besarnya film, tapi yang menguntungkan properti kan terakhir. Ya, di tahun 2020. Ya. Soalnya film ya kita tahu sendiri lah ya. Bioskopnya itu ya. YouTube, Netflix, bioskop tutup gitu kan ya. Nggak tahu si film ini dia punya layanan berbayar nggak tuh? Kalau nggak ada sih harusnya agak ini ya, bisnisnya agak surem ya ke bantai yang apa on demand gitu kan kayak Netflix, YouTube. Iya, itu. Ya, ini gue coba kasih lihat deh nih di 30 September 2020 lagi nih. Dia tuh ada penjualan digital ya, yang turun banyak itu memang layar lebar sih, karena kan kita tahu sendirilah mall-mall disuruh tutup ya kan. Udah gitu dibuka pun bioskop
yang nonton cuman boleh berapa persen gitu kan, makanya dia turun banyak nih di layar lebar. Stasiun televisi masih naik sih, sama lain-lainnya juga naik. Ya, jadi memang layar lebar ini yang jadi andalan mereka di tahun 2019 ya, cuman turun signifikan di tahun 2020 gitu sih. Layar lebar itu mereka yang punya bioskop atau mereka memproduksi film layar lebar ya? Maksudnya? Memproduksi film layar lebar. Oke. Karena production house. Digital ini apa ya kira-kira ya? Digital. Tadi ada itu pas ngecek di websitenya ada layanan musik juga. Dia punya anak perusahaan. Berarti digital harusnya kayak ya mirip-mirip layanan berbayar gitu ya? Bukan, kayak apa ya, channel musik gitu. Mungkin dia seperti apa ya, Karena kan kalau sekarang kita lihat kan yang paling gede digital tuh. Ya, dia jual ke ini sih, ke Mox Digital. Streaming. Jadi dia jual ke streaming. Nih coba gua share lagi deh laporan keuangannya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di piutangnya, dia paling besar kan digital itu ke Mox Digital Indonesia nih. Mox Digital Indonesia kalau kita cari di Google atau di Yahoo lah, ini streaming film Indonesia. Ya, jadi dia juga jualan atau produksi film buat streaming. Menurut gua oke sih kalau misalnya laris manis ya filmnya. Cuman gua jujur aja nggak pernah nonton streaming film Indonesia nih. Ya, gue juga jarang sih. Berarti boleh dibuka lagi yang tadi, yang pendapatan digitalnya, mau dilihat detail. Pendapatan digital? Yang tolong di-share screen ulang, Pak. Tuh. Yang di penjualannya? Iya. Yang ada MOX tadi ya? MOX.id tadi yang 15 miliar itu. Mox, nah tuh, Mox Digital Indonesia. Digital Indonesia. Pihak berelasi, MD Entertainment. Oke. Tentang usaha. Nah, ini yang lu bilang ada musik nih, MD Music. Tapi kecil sih angkanya. Nggak segede Mox Digital Indonesia. Mox ini layanan streaming film ya? Ya. Lumayan gede ya, dengan untuk yang nggak terkenal gitu. Lumayan juga. Berarti kalau gitu dari segi fundamentalnya kan bisa dibilang perusahaannya kan sehat, cuma cukup mahal ya. Tapi ya selama pandemi corona kan layar lebar juga nggak bisa buka, bioskop nggak bisa buka, jadi penjualannya menurun mungkin. Sampai corona selesai mungkin sedikit akan mengalami penurunan angka penjualan kayaknya ya. Ya, bisa. Jadi prospeknya masih sedikit kurang untuk saham ini ya, kalau dari segi fundamental ya. Kalau dari segi TA, apakah menarik untuk trading? Gimana, Henry? Ya paling yang tadi sih, kalaupun mau trading, jangan terlalu gede lah ya porsinya ya. Secara kita lihat kan fundamentalnya nggak terlalu bagus juga. Jadi kalau mau trading ya mungkin maksimal 10% dari nilai total porto itu udah ini sih, udah maksimal lah kalau untuk saya ya. Atau kalau emang ada orang yang suka gambling ya silakan aja gitu. Tapi kalau untuk saat ini dia lagi di resisten sih, jadi mendingan jangan dulu lah untuk hari ini. Oke. Tadi masih fase distribusi juga ya? Ya, dilihat dari bandarnya masih fase distribusi. Masih buang barang ya? Hati-hatilah, ini efek ini negatifnya lebih banyak daripada sentimen positifnya. Mungkin positifnya dibantu sama berita-berita, tapi kalau dilihat dari indikator, dilihat dari FA, dilihat dari TA, masih banyak lebih negatif dibanding positif untuk dibeli sih. Oke, berarti kesimpulannya kalau ingin berspekulasi coba atau mencoba mencari rezeki dari bandar bisa dicoba, tapi ya ini bukan saran buy atau sell. Tapi kalau mau aman masih banyak saham lain yang bagus dan juga prospek. Oke, malam ini kita sampai di sini aja. Terima kasih Bayu dan Hendry. Thank you. Nanti kita kembali kita bahas yang lainnya lagi di Alpha Nav. Oke, thank you. Thank you.